Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini adalah hari Kamis tanggal 24 Ramadan tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 April tahun 2024 Miladiah atau Masehi. Dan di sore hari ini tema yang akan kita bahas bersama adalah pendidikan karakter nabawiyah. Kenapa kita membahas tentang pendidikan karakter nabawiyah? Sebab dikatakan oleh sebagian ulama, sebagaimana saya bacakan dari kitab At-Tarbiyatul Islamiyah, pendidikan di dalam Islam, penulis mengatakan, inna min a'dhamin ni'ami, sesungguhnya nikmat yang paling agung, allati an'amallahu jalla wa ala biha, yang Allah karuniakan Allah yang maha besar dan maha tinggi nikmat tersebut ala ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman, adalah hiya nikmatul aulad, dia adalah nikmat berupa anak-anak keturunan. Dari nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba itu bukan nikmat harta, bukan nikmat pangkat dan jabatan, tapi nikmat terbesar adalah nikmat ketika seorang diberi anak-anak keturunan. Maka Syekh mengatakan, atau penulis mengatakan, al-muallif berkata, fa'alaina syukru hadhi ni'mati, maka kewajiban bagi kita adalah mensyukuri nikmat ini, bil infaqi alaihim. Yang pertama, cara bersyukur kita adalah kita memberikan nafkah kepada mereka, dengan kita menafkahi mereka. Yang kedua, syukurnya adalah wal ihsani ilaihim, dengan kita selalu berbuat baik kepada mereka, anak-anak kita. Maka para bapak dan ibu, jangan menjadi orang tua yang galak, jangan menjadi orang tua yang gampang marah, apalagi gampang memukul putra-putrinya. Jadilah orang tua yang sayang kepada
buah hatinya kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah dengan menafkahi mereka, kemudian yang kedua berbuat baik kepada mereka. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya dan ini yang paling penting adalah wa tarbiyatihim, mendidik mereka bimanhajis salafis salihi, mendidik mereka dengan metode beragamanya as-salafis salih, generasi terdahulu yang saleh. Jadi kita dalam mendidik anak-anak kita tidak boleh ikut-ikutan gaya pendidikan siapapun, kecuali yang kita ikuti, kita teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikuti dan kita teladani adalah para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'un rahimahumullah, dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah salafun salih, pendahulu kita yang saleh, yang berhak untuk kita ikuti, yaitu ahli sunnati wal jamaah, salaf yang saleh dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita mendidik mereka dengan pendidikan ala salafus saleh, bukan ala negeri Belanda, bukan ala Amerika, bukan ala negara maju yang lainnya, yang mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kita mendidik mereka sesuai dengan pendidikan yang dulunya para salafus soleh mendidik generasi-generasi sesudah mereka. Tauhidan, pertama dengan mendidik tauhidnya. Jadi membekali anak-anak kita dengan tauhid yang kuat. Anak-anak menjadi mengerti dan sadar bahwa mereka adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dididik tauhidnya, diajari untuk mengesahkan Allah, dan diperingatkan jangan sampai berbuat kesyirikan, jangan sampai menyembah berhala, jangan sampai mencari pesugihan pada dukun-dukun, mencari pengelarisan, mencari pengasihan, dan yang lain sebagainya. Wa aqidatan, dan mendidik anak-anak kita dengan akidahnya salafus salih, sehingga anak-anak kita berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Kalau anak-anak kita ditanya aina Allah, di manakah Allah, mereka akan tegas menjawab Allahu fis sama, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa Allah itu di atas langit, bukan di mana-mana, sebagaimana akidahnya kelompok Al-Jahmiyah yang sesat. Jahmiyah ketika ditanya aina Allah, di manakah Allah, Jahmiyah mengatakan innallaha fi kulli makan, sungguhnya Allah ada di mana-mana. Itu akidahnya kelompok Jahmiyah, bukan Ahlussunnah. Dan kelompok Jahmiyah ini telah dinyatakan murtad dari Islam oleh Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau Imam Abu Hanifah menyatakan Jahmiyah telah murtad dari Islam karena mengingkari kemahatinggian Allah. Jahmiyah telah rusak akidahnya. Karena kalau seorang itu berakidah dengan akidah Jahmiyah, Allah ada di mana-mana, berarti Allah itu berbilang dan kecil. Karena ada di mana-mana. Tapi Allah ada di atas, arasnya ada di atas langit. Allah itu maha besar, dan Allah itu tunggal, satu, esa. Maka hendaknya anak-anak kita diajari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada Rasul mengajarkan kepada kita Allah itu ada di dalam hati, Allah itu menitis kepada makhluknya, seperti akidahnya Al-Hululiyah atau akidahnya kaum Nasrani yang meyakini bahwa unsur lahud, unsur ketuhanan yaitu Allah, menitis ke dalam tubuhnya Nabi Isa, ke unsur nasut. Ini adalah akidah Hululiyah namanya. Tidak ada. Termasuk akidah Wihdatul Wujud atau Wahdatul Wujud, yang meyakini bahwa semua yang ada ini adalah penjelmaan dari wujudnya Allah. Sehingga ada seorang dai muda mengatakan menyembah patung itu hakikatnya menyembah Allah, karena Allah berwujud menjadi patung. Na'udzubillah. Ini kesesatan yang nyata di zaman ini. Maka hendaknya kita merujuk kepada akidahnya
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadatan, dan kita juga mentarbiyah, mendidik anak-anak kita sebagaimana didikan ibadahnya para as-salafus saleh. Dalam ibadah pun kita didik anak-anak, kita ajari untuk mengikhlaskan ibadahnya karena Allah. Sebagaimana dulu para kiai kita mengajarkan, ayo ibadahnya harus lillahi ta'ala, karena Allah, hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan supaya dilihat ibadahnya, bukan supaya disanjung-sanjung bacaan Qur'annya yang bagus, hafalan Qur'annya yang banyak, hafalan hadisnya yang banyak, bukan itu. Wa akhlaqan, dan juga mendidik anak-anak kita sesuai dengan akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya ingatkan ya, sekarang ini banyak orang tua melakukan pembiaran pada anak. Anaknya misuh dibiarkan. Diingatkan, tidak boleh misuh. Jangan ditapuk ya. Jangan ditapuk. Saya tidak setuju memukul anak. Karena Nabi tidak pernah memukul putra-putrinya dan cucu-cucunya. Cukup dikatakan, nak, tidak boleh misuh. Berkata-kata kotor itu dosa. Kamu tahu artinya pisuan kamu itu? Dosa. Tidak ada ustadz kiai yang suka misuh-misuh, itu orang-orang jalanan. Jangan ditiru. Seperti itu. Anak-anak misalnya buang sampah sembarangan. Bapak mungkin pernah ya di jalan itu, mobilnya bagus tapi tidak berpendidikan. Kaca dibuka, lempar botol keluar, lempar sampah keluar. Naudzubillah, lempar sampah di pinggir jalan ke rumput-rumput. Maka saya anjurkan di majelis yang mulia ini, nanti setelah buka puasa semua sampah bekasnya sendiri dimasukkan ke tempat sampah. Bekas wadah makannya, bekas wadah minumnya yang sekali pakai itu, Pak, ya Bapak, ya Ibu, dibuang di tempat sampah. Dan tolong ya, dibiasakan di masjid ini sandal itu rapi ya. Sandal itu rapi. Saya kalau tidak salah sekitar tahun 1996, ketika itu usia saya masih 30, waktu itu usia saya masih 21 tahun, masih mahasiswa di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya berkunjung ke pondok pesantrennya Agim, pondok pesantren Darut Tauhidnya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Allahu Akbar. Pesantren beliau tidak mewah, tapi bersihnya luar biasa. Belum pernah saya lihat pesantren sebersih itu. Pesantrennya tidak mewah tapi bersih. Bahkan kalau tidak salah, ingat waktu itu saya masuk masjid, ya namanya saya belum masih usia 21, masih mondok, masih kuliah, belum tahu menata sandal. Sandal saya itu satunya agak ke sana, ditata langsung oleh santrinya. Jadi setiap ada orang masuk masjid, sandalnya itu ditata oleh santrinya. Kalau kita keluar dari masjidnya beliau, sandal kita ini rapi. Tidak ada sandal murat-marit, tidak ada. Ya, nanti anak-anak kita diajari. Di rumah sandal itu ditata rapi, sampah dibuang pada tempatnya, tidak dibiarkan. Habis minum aqua diletakkan di pojok, habis makan diletakkan di mana, tidak. Dibuang pada tempatnya, pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak ini. Anak-anak dipeseni, nak, nanti kalau buka puasa di masjid Imam Syafi'i, tolong wadahnya makanan selesai makan dibuang di tempat sampah. Wadah minum yang sekali pakai dibuang di tempat sampah. Bekas roti, bekas jajan, bekas apa dibuang di tempat sampah. Dibiasakan seperti itu. Itu adalah akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Dahulu Rasulullah itu punya, kalau sekarang namanya marbot. Kalau dulu ada seorang sahabat wanita dan sahabat laki-laki, itu pekerjaannya adalah tanpa disuruh oleh Nabi, tanpa disuruh, memunguti sampah yang ada di masjidnya Nabi. Setiap ada kotoran sampah itu dipungut, dibuang di tempat sampah. Ketika meninggalnya, dua orang ini dicari oleh Nabi SAW. Karena Nabi terlambat bertakziah, tidak sempat bertakziah, maka beliau langsung mendatangi kuburnya dan menyolati jenazahnya di atas kuburnya. Dan beliau bersabda di hadis yang lainnya, bahwa orang yang mau menjaga kebersihan masjid
dijamin surga baginya, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya Nabi menyuruh untuk membuat masjid itu bersih dan memberi wewangian. Jadi masjid Imam Syafi'i ini sebelum sholat disemproti minyak wangi. Begitu. Antum kalau lihat di masjid di Saudi tidak ada masjid wapak, itu tidak ada. Masjid itu wangi baunya. Jadi kalau kita sujud itu tidak ada yang bau bau abab, bau mulut, tidak ada. Gak bau keringat, tidak ada. Baunya wangi masjidnya. Jadi diberi wewangian, masya Allah. Karena mereka ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasulukan, dan kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan sesuai dengan manhajnya salafis saleh dalam perilaku. Anak-anak kita perilakunya diajari yang baik, menjaga kejujuran, ya, berani bertanggung jawab. Biasakan anak-anak itu jujur para jamaah. Katakan, tidak apa-apa kamu malu, yang penting kamu jujur, jangan berdusta, jangan bohong. Kalau kamu bersalah, akui kesalahan. Dibiasakan anak-anak berani mengakui kesalahannya, bukan menutup-nutupi kesalahannya atau berbohong untuk menutupi kesalahannya, bukan demikian. Kemudian wa muamalatan, dan di dalam bermuamalah dengan siapapun. Maka penulis mengatakan fahaulai, maka mereka-mereka ini idza saluhu, apabila mereka itu baik dan soleh, anak-anak itu apabila baik dan soleh, fa ajru abawaihim, maka pahala bagi kedua orang tua mereka layan qati'u, tidak akan terputus. Jadi bapak dan ibu, kalau kita punya anak-anak yang soleh dan solihah, itu walaupun kita sudah wafat, pahala kita tidak akan putus hatta ba'da wafatihima, hingga sesudah wafatnya kedua orang tuanya tidak putus pahalanya. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita punya anak soleh, lalu anak kita menjaga sholat 5 waktu, terus kita dapat pahala. Lalu anak kita puasa Ramadan, terus kita dapat pahala. Sekarang ini kita puasa Ramadan, dan pada sore ini, sekarang detik ini kita sedang mendengarkan ilmu, kajian ilmu. Maka orang tua kita yang di alam kubur sekarang, kalau dulu mereka mendidik kita sehingga kita menjadi seperti ini, maka mereka mendapatkan kucuran pahala yang tidak akan putus-putusnya, tidak akan ada putus-putusnya. Ini makanya didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Lalu para jemaah, nanti bisa dicek ya, ada seorang ustadz dari Semarang. Beliau itu kalau tidak salah namanya Abdul Izzi atau siapa. Di pondok pesantrennya beliau, saya lupa nama pondok pesantrennya. Insya Allah berapa waktu mendatang saya mau mengundang di pondok saya untuk mengisi ceramah beliau. Nanti bisa diundang di sini, bagus. Di pondoknya beliau, semua jamaah masjid ini itu selalu beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut. Jadi kalau ada anak makan tangan kiri, walaupun bukan anaknya sendiri, itu diingatkan. Nah ayo, makannya pakai tangan apa? Tangan kanannya. Jadi anak-anak itu baik semuanya. Tidak ada ketika ada sholat gaduh, ketika ada ceramah gaduh, tidak ada. Karena semuanya itu jueh, tahu jueh? Mau peduli. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu mau peduli. Tidak dibiarkan anak rame, anak gaduh, anak buat gaduh, tidak dibiarkan. Diingatkan, ditegur dengan lemah lembut, ya, disuruh mendengarkan. Di pondok pesantrennya beliau, saya masya Allah kagum dengan beliau. Jadi kalau orang masuk di situ, masya Allah, itu masya Allah, kalau ada yang salah diingatkan dengan lemah lembut. Karena banyak kadang-kadang di antara kita, bahkan di pengajian, temannya makan tangan kiri, minum tangan kiri, dibiarkan. Padahal itu selesai pengajian, selesai buka puasa bersama, minum tangan kiri dibiarkan. Harusnya diingatkan, Pak, ngunjui pun astoni sing tengen Pak, gitu. Pakai bahasa yang halus. Ayo adik-adik, kalau makan minum tangan apa? Tangan kanan, begitu. Dibiasakan begitu. Saya ketika di Arab Saudi itu, syekh-syekh itu kalau melihat kemungkaran tidak pernah diam. Tapi beliau sambil senyum. Jadi mengingatkan itu sambil apa? Senyum, tidak bentak-bentak, tidak kasar, sambil senyum diingatkan. Sehingga masya Allah, ya,
Orang-orang itu yang datang ke Saudi itu pulang mendapatkan dakwah yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal abdu, apabila seorang hamba meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, in qata'a akan terputus anhu darinya amaluhu amalnya. Jadi Nabi mengatakan apabila seorang hamba itu wafat atau meninggal dunia, amalnya putus darinya. Illa kecuali min thalathin, kecuali 3 amalan yang tidak akan putus. Yang pertama sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu tidak akan putus. Walaupun orang yang bersedekah sudah wafat, orangnya tetap mendapatkan kucuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi ketika seorang mengajarkan ilmu, lalu orang lain mengambil manfaat darinya, orang lain beramal berdasarkan ilmu yang diajarkannya itu, maka yang mengajarkan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putus walaupun dia sudah meninggal dunia. Makanya guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita yang sudah wafat meninggal dunia, para syekh kita, walaupun mereka sekarang di alam kubur, di alam barzah, mereka mendapatkan kucuran pahala jika mereka dahulu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada murid-muridnya. Kalau muridnya beramal, itu mereka mendapatkan pahala. Yang ketiga, awwalatin sholihin, atau anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya yang sudah wafat. Jadi anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, dia akan mendapatkan pahala yang tidak putus. Orang tuanya mendapatkan pahala yang tidak putus. Hadisnya rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian di kitab ini disebutkan dari beberapa riwayat hadis dari sahabat maupun dari para ulama salaf tentang perkataan mereka terkait dengan pendidikan dan terkait juga dengan pengajaran. Apa bedanya pendidikan dan pengajaran? Pendidikan itu artinya lebih luas daripada pengajaran. Kalau mengajar, maknanya hanya mengajarkan ilmu, transfer ilmu, memindahkan ilmu. Guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, berarti dia transfer ilmu, memindahkan ilmunya kepada muridnya. Dan perlu diketahui, ya, kalau seorang mengajarkan ilmu, itu ilmunya tidak akan habis, justru semakin bertambah. Makanya orang yang mengajarkan ilmu, walaupun dia memberikan ilmu kepada orang lain, ilmunya tidak berkurang, justru bertambah. Berbeda dengan orang yang punya harta. Kalau dia membelanjakan hartanya, hartanya berkurang. Kecuali kalau dia belanjakan di jalan Allah, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membantu orang yang tidak mampu, maka dijamin diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berjamaah, kalau pendidikan itu lebih daripada pengajaran. Mendidik itu tidak sebatas mengajarkan sholat kepada anak, tapi juga memperhatikan anaknya sholat atau tidak. Jika anaknya masih tidur, dia membangunkannya. Jika anaknya malas sholat, dia mengingatkannya, menasihatinya. Ini namanya pendidikan. Jadi pengajaran itu lebih mudah daripada mendidik. Mengajar itu lebih mudah daripada mendidik. Yang ada sekarang ini, guru-guru di madrasah itu mengajar, hampir-hampir mendidiknya jarang. Bagaimana mau mendidik? Gurunya minum tangan kiri? Tapi kalau para kiai di pondok pesantren,
Para ustadz di pondok pesantren kebanyakan mereka mengajar dan mendidik. Saya bukan melebih-lebihkan loh ya, tapi kenyataannya begitu. Makanya lihat ya, mohon maaf ya. Anak kita silakan disekolahkan dari MI negeri, MTS negeri, aliyah negeri, perguruan tinggi negeri. Banyak tidak sholat, lulusan perguruan tinggi negeri Islam tidak sholat. Bahkan makan tidak berdoa, makan tangan kiri banyak. Ramadan tidak taraweh banyak. Tapi kalau lulusan pondok pesantren, Masya Allah, ya memang ada yang nakal pastilah ya. Tapi kebanyakan lulusan pondok pesantren, Masya Allah, makan tangan kanan, baca bismillah, menjaga sholat taraweh, banyak baca Quran. Coba disurvei, berapa anak kelas 12 di madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta yang pulang loh, bukan mondok. Berapa orang yang sekarang ini sudah hafal Quran? Banyak yang belum hafal. Apalagi kalau ditanyakan sekarang ini, di bulan Ramadan ini berapa kali sudah khatam Quran? Banyak belum khatam. Tapi kalau anak pesantren, 10 hari pertama itu loh sudah ada yang khatam 3 kali. 10 hari pertama, Pak. Jadi 3 hari sekali khatam itu ada anak pesantren. 4 hari sekali khatam ada. Kemarin di pesantren kami yang banyak khatamnya dikasih hadiah. Itu 20 Ramadan sudah banyak yang khatam. Dipilih yang khatamnya terbanyak diberi hadiah. Masya Allah. Makanya mendidik itu cakupannya lebih luas daripada mengajar. Kalau mengajar sampaikan ilmu, sudah cuek dia. Kadang dia sendiri tidak mau mengamalkan. Tapi kalau mendidik, selain menyampaikan ilmu juga terus mengawasi, terus mengingatkan, terus menasihati. Thayyib. Disebutkan riwayat an Abdullah bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Salman radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin. Manusia itu senantiasa akan berada di dalam kebaikan. Ma baqiyal awwalu, selama orang-orang yang terdahulu masih hidup tersisa. Hatta yata'allama, hingga belajar, au yu'allimal akhir, atau orang yang hidup terdahulu mengajarkan ilmu kepada orang-orang atau generasi yang hidup belakangan. Jadi manusia ini akan selalu baik apabila generasi yang belakangan belajar dari generasi yang terdahulu, atau generasi yang terdahulu mau mengajari generasi yang belakangan. Maka manusia akan menjadi tetap baik. Sebaliknya, faidha halakal awal, jika orang-orang yang terdahulu yang sudah sepuh-sepuh mereka meninggal dunia, qabla an yu'allim, sebelum mereka mengajarkan ilmu kepada generasi yang berikutnya, au yata'allamul akhir, atau generasi yang belakangan belajar dari mereka, halakan nas, maka manusia akan binasa, hidup manusia akan hancur. Jadi manusia ini, generasi ini akan hancur apabila yang sepuh tidak mau mengajari yang muda, atau yang muda tidak mau belajar kepada yang sepuh. Hadis ini rawahu ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi, hadis nomor 256. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dari riwayat yang lainnya, an Abi Darda, dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda namanya Uwaimir bin Qais bin Zaid. Abu Darda namanya Uwaimir bin Qais bin Zaid. Beliau radhiyallahu anhu berkata, qal ma li ara ulama'akum yadhhabun wa juhalukum la yata'allamun. Aku ini melihat, kata Abu Darda,
ulama-ulama kalian itu mulai banyak yang pergi meninggal dunia. Tapi sayangnya orang-orang bodohnya kalian tidak mau belajar. Ini di zaman siapa ini? Abu Darda, di zaman sahabat. Ulama-ulama banyak yang wafat, tapi generasi muda tidak belajar. Saya tanya sekarang para jemaah, anak-anak kita di rumah itu, kalau kita tidak suruh untuk sholat, mau sholat mereka? Kalau kita tidak suruh untuk baca Quran, mau baca Quran mereka para jemaah? Mungkin pegang HP terus sepanjang hari itu. Anak-anak sekarang ini belajar tidak mau, kerja tidak mau, tapi hidup ingin hidup bahagia. Dari mana? Harus dididik anak-anak kita. Jangan dibiarkan. HP ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadi setan gepeng HP itu. Setan gepeng. Makanya lihat ya, anak muda, nanti di sini aja dilihat, dihitung nih. Anak muda itu yang belum menikah, SMP, SMA itu ya. Yang kecil-kecil nggak usah dihitung, karena yang kecil belum balik. Dihitung yang SMP dan SMA. Berapa banyak yang ke masjid? Padahal jumlah anak muda lebih banyak daripada jumlah orang tua. Bisa dipahami ini? Jumlah anak muda lebih banyak karena seperti inilah. Seperti apa? Kerucut. Orang tua itu sedikit jumlahnya. Semakin ke bawah ini anak-anak. Paling bawah ini anak-anak kecil, bocil-bocil. Atasnya sedikit anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Antum melihat di Masjid Imam Syafi'i ini berapa jumlah anak SMA, SMP yang sholat tarawih rutin di sini? Berapa? Apalagi yang sholat malam atau i'tikaf berapa? Kalau di zaman dulu saya masih kecil, mungkin bapak-bapak yang seusia saya kelahiran 1975, saya sekarang usianya 49 tahun. Siapa yang seumuran saya atau lebih, dulu kita ini ngebleng kalau Ramadan tidur di masjid, pulang itu hanya sahur. Jadi pulang, sahur, habis sahur berangkat lagi, sarungnya itu diikatkan di perut, di pinggang, berangkat ke masjid. Wudu di masjid, sholat subuh. Habis sholat subuh dengarkan kajian subuh, kultum subuh. Sehabis kultum subuh, kami jalan-jalan pagi biasanya. Karena dulu kita pernah 1 bulan lebih, 1 bulan penuh libur sekolah, tidak ada sekolah, libur. Ramadan itu libur, enak ya. Zaman saya dulu, kemudian pernah zamannya Gus Dur juga pernah libur 1 bulan itu. Mudah-mudahan ya, nanti zamannya presiden yang baru ini Ramadan libur, anak-anak bisa banyak di masjid. Makanya anak-anak para jamaah rahmati Allah Ta'ala, kalau pergi ke masjid jangan kita galakin. Takmir-takmir masjid tidak boleh galak dengan anak-anak. Kalau rame diingatkan saja, jangan diceples, jangan dipukul, jangan dijewer, diingatkan pelan-pelan. Ayo adik-adik tidak boleh rame, sudah cukup. Karena kalau mereka tidak mau pergi ke masjid, kita nanti tidak punya generasi mendatang, tidak ada pengganti kita. Karena sekarang yang duduk di kafe-kafe lebih banyak daripada yang i'tikaf di masjid. Yang hanya duduk-duduk di rumah lebih banyak daripada yang mau tarawih di masjid. Kemudian Abu Darda berkata, ta'allamu, belajarlah kalian. Ini nasihatnya Abu Darda kira-kira kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat kecil dan para tabi'in. Ini generasi-generasi hebat loh. Sudah dinasihati seperti itu. Ta'allamu, belajarlah kalian. Qabla an yurfa'al ilmu, sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah. Tahu diangkatnya ilmu oleh Allah, bagaimana caranya Allah mengangkat ilmu? Fa inna raf'al ilmi, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu diangkat dengan dhahabul ulama, dengan Allah mewafatkan para ulama. Jadi kalau ulama sudah wafat, disitulah Allah mengangkat ilmu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi, hadis nomor 259. Maka beliau mengatakan, kemudian kita simak ucapan Asy-Syaikh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi berkata, falladhi saluha bihi
awwalu hadhil ummati hatta asbaha salafan salihan huwal Qur'an. Ketahuilah sesungguhnya yang telah menjadikan saleh, yang telah menjadikan baik umat ini hingga mereka menjadi generasi terdahulu yang saleh, yang telah menjadikan baik adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang telah menjadikan generasi terdahulu itu baik, sahabat itu menjadi baik, para tabi'in menjadi baik, tabi'ut tabi'in menjadi baik, yang telah menjadikan mereka baik adalah Al-Quran. Alladzi wasafahu munazziluhu bi'annahu imam, yang mana Allah yang telah menurunkan Al-Quran mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah pemimpin, imam. Wa annahu mau'idhah, dan Allah juga mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah mau'idhah, nasihat. Jadi Al-Quran itu isinya adalah nasihat. Wa annahu nurun, dan Al-Quran adalah cahaya. Wa annahu bayyinatun, dan Al-Quran adalah keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang agama ini kepada umat. Wa annahu burhanun, dan Al-Quran adalah burhan, bukti dan argumen yang kuat, sehingga musuh-musuh Allah tidak berkutik ketika disampaikan hujah Al-Quran, karena Al-Quran adalah burhan, argumen yang sangat kuat. Wa annahu bayanun, dan Al-Quran menjelaskan agama ini dengan gamblang. Wa annahu hudan, dan dia Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu furqanun, Al-Quran adalah furqan. Furqan itu adalah pembeda yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Seorang yang faham Al-Quran tidak akan dia sengaja berbuat kebatilan, atau dia tidak akan sengaja berbuat kemaksiatan. Wa annahu rahmatun, sesungguhnya Al-Quran adalah rahmat bagi umat manusia, bentuk kasih sayang Allah untuk seluruh umat manusia. Wa annahu shifaun, dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi obat, lima fis sudur, terhadap penyakit yang ada di dalam dada-dadanya manusia. Makanya orang yang ahli Quran, yang betul-betul ahli Quran ya, bukan ahli baca saja loh. Kalau sekarang ini kan kebanyakan ahli baca, hafal 30 juz, tahsin, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus, tapi tidak paham kandungannya. Kalau seperti ini, dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, kecuali hanya di lisannya, atau orang bangga dengan bacaan yang indah, atau hafalannya yang kuat, atau hafalannya yang panjang-panjang. Tapi Al-Quran tidak bisa menjadi penyembuh penyakit dalam hati. Penyakit hati seperti apa? Riya. Riya itu pamer, itu bisa hilang dengan kita faham Al-Quran. Sum'ah, sum'ah itu ingin didengar. Kalau baca Quran sendiri tidak diindah-indahkan, tapi kalau baca di depan orang lain diindah-indahkan. Ini bisa hilang kalau seseorang faham Al-Quran. Kemudian penyakit hati apalagi kiber, takabur, angkuh. Orang yang angkuh itu orang yang tidak faham Al-Quran. Kalau orang faham Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang mutawadhi, seorang yang tawadhu, rendah hati kepada manusia, rendah diri di hadapan Allah. Penyakit hati yang lainnya apa? Di antaranya adalah hiqd, al-hiqdu, dengki, iri. Melihat orang lain sukses, dia iri. Melihat orang lain berhasil, dia tidak suka. Itu semuanya obatnya adalah dengan kita mempelajari Al-Quran. Kalau kita mempelajari Al-Quran, insya Allah sembuh itu semuanya. Wa annahu yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa annahu la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa ma min khalfihi, dan Al-Quran itu tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakangnya. Wa annahu qaulun faslun, dan sungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang tegas, ucapan yang tegas. Wa ma huwa bil hazl,
Al-Quran tidak ada sendaguro di dalamnya. Makanya tidak boleh kita menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk sendaguro atau olok-olokan, tidak boleh. Nah, ini tadi perkataan-perkataan dari sahabat Rasulullah dan para ulama terkait dengan pendidikan. Sekarang kita bahas tentang apa definisi pendidikan dalam Islam. Ta'rifut tarbiyatil islamiyah. Definisi atau arti dari pendidikan Islam. Saya sampaikan tadi, pendidikan itu cakupannya lebih luas daripada pengajaran. Karena mengajar itu hanya transfer ilmu. Kalau mendidik itu lebih daripada mengajar. Mendidik itu harus disertai dengan mengawasi, ya, dengan menasihati, ya, dengan seorang itu menyayangi. Kalau mengajar tidak, cukup hanya menyampaikan ilmu. Tarbiyah ini dikatakan oleh para ulama, at-tarbiyatu lughatan, tarbiyah secara bahasa, dia min rabba yurabbi tarbiyatan, dari kata-kata rabba yurabbi tarbiyatan, yang artinya mendidik, bukan mengajar ya, artinya mendidik. Kalau mengajar yu'allimu, tadi dari kata-kata allama yu'allimu ta'liman, atau darrosa yudarrisu tadrisan, itu mengajar. Kalau mendidik, rabba yurabbi tarbiyatan. Wa min ma'ani at-tarbiyati, di antara makna at-tarbiyah adalah al-islah. Makna tarbiyah adalah di antaranya al-islah, memperbaiki. Wa tahdzib, kemudian tahdzib, mendidik. Jadi tarbiyah itu maknanya adalah memperbaiki dan mendidik. Maka ketika seorang mendidik anaknya orang lain, mendidik santrinya, hakikatnya dia bukan hanya mengajar tapi juga memperbaiki di situ. Diperbaiki agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Wa maknal Islam, adapun makna Islam, kan tadi kita belajar tentang at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan dalam Islam. Sedangkan makna Islam lughatan secara bahasa, huwal inqiyadu wal khudu'. Islam itu tunduk dan patuh. Sehingga seorang kalau berislam harus dia tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, beliau berkata, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah seorang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dia tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lalu setelah kita faham tentang pendidikan dan juga Islam, lantas apa makna pendidikan Islam? Fal muradu bitarbiyatil islamiyati, yang dimaksudkan dengan pendidikan Islam adalah hiya tarbiyatu auladina, yaitu mendidik anak-anak kita fi dawil kitabi was sunnah, sesuai dengan sinar cahaya dari Al-Quran dan Sunnah. Wafqa manhajis salafi salih, sesuai dengan metode beragamanya as-salafi salih, yaitu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal qurunil mufaddalah, dan juga generasi-generasi yang utama, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah para jamaah hakikat dari pendidikan Islam. Sebenarnya masih panjang karena kitabnya itu tebal, tapi insyaallah dalam pertemuan hari ini sudah cukup bagi kita bahwa mendidik itu tidak sebatas mengajar ya. Kalau mengajar guru-guru bisa, asal dia sudah SPD bisa mengajar. Tetapi mendidik guru banyak tidak bisa. Bahkan guru yang sudah MPD tidak bisa mendidik. Bahkan banyak yang kewalahan. Bahkan tidak sedikit anak itu dikeluarkan dari sekolah. Mohon maaf ya, kalau mendidik, konsep pendidik itu tidak ada istilah mengeluarkan anak nakal dari sekolah, itu tidak ada. Antum bisa studi ke pesantren kami, saya tidak pernah mengeluarkan santri dari sekolah kami, tidak pernah. Senakal apapun, mau mabuk, mau ngerokok, mau bolos, mau tidak sholat, tidak akan saya keluarkan. Namanya mendidik kok mengeluarkan. Sama dengan kita mendidik anak, kita tidak sanggup kita usir dari rumah kita. Wes minggatole, golek bapak liyo. Sama dengan begitu. Kalau namanya mendidik itu harus sabar.
Anak yang asalnya pemabuk kita jadikan menjadi anak yang taat beribadah. Yang asalnya perokok berhenti merokok. Yang asalnya berani pada orang tua menjadi taat pada orang tuanya. Yang asalnya malas belajar, malas baca Quran menjadi rajin belajar, rajin baca Quran. Itu namanya mendidik. Makanya kalau ada sekolah atau madrasah atau pondok mengeluarkan santri, berarti pondok itu pengajaran di situ, bukan pendidikan. Kalau mengajar semua orang bisa, asal sudah pernah kuliah dia bisa mengajar. Tapi mendidik tidak semua orang bisa. Makanya kan ada orang tua yang mengatakan, aku wis kesel didik anakku, tak didik ra kenek, wis bah kono jarno, bambung yo ben. Gitu. Kalau istilah orang Pare bambung, tahu bambung keleleran di pinggir jalan itu loh. Hah? Kalau saya tidak, anak walaupun nakal kita harus siap mendidik. Lah awake dhewe lho seneng gaya anak, ra gelem didik anak. Seneng gawene tok, proses gawene seneng. Tapi didik ra gelem. Ngapunten kalau kasar nggih. Tak kasari ini. Proses gawene seneng, bolak-balik celap-celup. Tapi didik ora gelem. Harus dididik anak-anak kita. Jangan hanya proses saja. Tapi kita harus mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik. Didoakan, dididik dengan baik, lemah lembut. Jangan anak diusir, jangan anak dibentak-bentak, jangan anak dipukuli saja. Ini bukan sansak, ya. Bukan sasaran empuk. Anak kita bukan musuh kita. Anak kita bukan Fir'aun, bukan Abu Lahab dan Abu Jahal. Anak kita adalah seorang anak muslim, sunni, ahlu sunnah wal jamaah, salafi, pengikutnya salaf. Maka hendaknya kita mendidik dengan baik. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Ta'ala, kurang sedikit waktunya ya. Sekarang saya sampaikan ya. Tadi sudah saya sampaikan di muka ya. Nanti selepas makan sampahnya dibuang di tempat sampah. Kalau bisa bantu-bantu bersih-bersih masjid, tidak harus marbotnya ya. Tidak harus panitia pengajian, tidak harus panitia bukber, tidak harus. Bantu-bantu membersihkan. Kalau ada sandal yang berserakan ditata. Nanti dibiasakan. Di masjid ini nanti mulai taraweh sandalnya rapi. Begitu besok insya Allah rapi sandalnya. Tidak ada sampah yang berserakan, Masya Allah. Masjidnya baunya wangi. Nanti takmir masjid Pak Anto ngasih parfum, masjidnya wangi. Seperti itu. Taib, dalam pertemuan yang ketiga hari ini ya, kunci rezeki yang sudah saya sampaikan apa? Dua ya. Kunci apa? Istighfar dan apa? Silaturahim. Sekarang ketiga. Kalau kita ingin dicukupi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci yang ketiga adalah al-infaq, berinfak. Berinfak itu dalam konsep agama kita tidak nunggu kaya. Tapi tidak boleh juga ya, seorang ustadz atau seorang dai atau kiai memaksa infak jamaahnya seperti ustadz sodakoh, itu tidak boleh. Sodakoh itu sesuai dengan keikhlasan, bukan mobilmu dolen sodakoh di masjid, tidak begitu. Itu pemaksaan, itu namanya, tidak boleh. Infak itu bisa 2.000, bisa 1.000, bisa 10.000. Saya tadi bertemu dengan seorang bapak sepuh. Beliau pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Saya tidak mau sebut namanya. Sudah sepuh, usianya sudah 66 atau 67 tahun, takmir masjid di Pare. Beliau itu ketika mengajak jamaah masjidnya untuk infak itu mengatakan, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, menewonten rezeki ingkang langkung panjenengan nyemplungi kotak infak 1.000 napa 2.000. Dia katakan begitu. Sekarang katanya kotak infaknya selalu full kalau dibuka itu, Masya Allah. Padahal orang-orang desa Pak, bukan seperti kita ini kota, Suko ini kota. Itu orang desa di Pare Pak. Itu kotak infaknya full, walaupun isinya cuma 1.000, 2.000 orang desa itu nyemplungi. Setiap ke masjid nyemplungi 1.000. Setiap masjid 2.000. Orang-orang desa kerja di pasar, kerja di sawah, tani, buruh tani. Itu kotak infaknya kata beliau full masjidnya. Sekarang masjidnya itu kecil. Kalau di Pare masih disebut musola, tapi sudah ada AC-nya seperti sini. Jadi pertama kipas angin, kedua akhirnya dipasang AC, Masya Allah. Setiap hari Kemis begini sama dengan sini. Setiap hari Kemis itu ada buka puasa 200 porsi, Masya Allah. Padahal masjid kecil. Dari infak sedikit demi sedikit. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya bena Adam, kata Allah, wahai anak Adam, anfik, berinfaklah kalian, unfik alaik, aku akan berinfak kepadamu. Maka
Kalau merujuk kepada hadis-hadis Nabi, berinfak atau sedekah itu tidak menunggu kaya. Bapak-bapak monggo, ingkang biasa panjenengan tidak masjid Jumatan sareng putranipun sangu duit kangge infak tengene masjid. Nangke putrane diparingi 2.000, 5.000 kile. 2.000 lebokno ning Kemarang ning kota infak yo, engko sampean Jumatan aja lali. Ngelek lali sampean mulie sampean lebokne. Diajari untuk apa? Berinfak. Apalagi para jamaah yang rahmati Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'." Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu yang kalian punyai, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan memberikan ganti kepada infak kalian itu. Dan Nabi pernah bersabda juga, ittaqun nar, jagalah diri kalian dari siksa api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun kamu bersedekah atau berinfak separuh buah kurma. Satu buah kurma dibuka, dibuang bijinya, lalu dibelah jadi 2. Separuhnya diberikan pada orang, separuhnya dimakan. Separuh dari buah kurma itu bisa mencegah diri kita dari siksa api neraka. Bagaimana kalau kita berinfak 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Maka diusahakan ya para jamaah. Apalagi di bulan Ramadan, Nabi mengatakan dalam hadis yang hasan, afdolus sodakoti, sedekah yang paling utama adalah sodakotun fi Ramadan, sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Monggo yang belum pernah berinfak, infaklah di bulan Ramadan, walaupun hanya 2.000, 3.000, 5.000 dan seterusnya. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, albirru liman ittaqa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.